Ada yang takwanya sampai ke tingkat waro. Waro itu yang meninggalkan 99 halal hanya gara-gara khawatir dengan satu yang haram. Itu tingkat waronya itu udah tingkat tinggi lah. Kayak Umar tuh. Tuh Umar waronya luar biasa. Gimana waronya Umar? Pernah beliau lagi minum susu onta gitu. Terus rasa susunya beda sama susu yang biasa diminum. Mungkin beda merek gitu, beda brand gitu kan ya. Pas diminum nih nggak kayak gua minum biasanya nih, susunya beda nih rasanya nih. Lo dapat dari mana? Beli di Indomaret mana nih katanya. Kata asistennya, enggak wahai khalifah, ini memang bukan susu unta milikmu. Tapi ini unta dari Baitul Mal, unta zakat. Milik kaum muslimin. Langsung ditaruh tuh gelas, mau muntahin gak enak. Udahlah ditaruh aja tuh gelas di situ. Ma'azallah kata Umar, astaghfirullah innalillah. Kenapa kamu memberikan sesuatu yang neraka buat saya? Kata pembantunya, ini halal. Bukan dari hasil curian, dari Baitul Mal. Tapi kan bukan milik saya, milik kaum muslimin. Dan saya belum minta izin kepada mereka. Akhirnya Umar pun tidak lagi mau minum susu itu. Dan kemudian meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Dia posting, dia bilang, wahai masyarakat Islam, posting nih. Presiden posting, bayangin. Apa isi captionnya? Minta maaf saya udah minum setengah gelas susu milik kalian. Ini istiqomahnya seorang pemimpin yang luar biasa. Gak mau macam-macam. Kalau yang bukan milik dia gak mau dia sama sekali. Satu tetes aja gak mau. Kenapa? Satu tetes itu sama dengan satu tetes api neraka. Satu tetes api neraka kan cukup melelehkan ubun-ubun ya. Gak usah api neraka, satu tetes lahar aja coba bayangin. Kan ngeri banget tuh, satu tetes lahar itu bisa ngebakar satu pohon besar. Sepohon beringin itu terbakar oleh satu tetes lahar. Taruh aja di bawah, di akarnya, kebakar sampai ke atas. Gimana satu tetes neraka? Melelehkan ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Gak mau udah satu tetes pun. Terus kasus yang lain. Punten Qurannya ditaruh di sini. Kasus yang lain tuh Umar lagi jalan ke pasar. Terus tiba-tiba ngelihat ada banyak onta. Ada satu onta di antara sekian banyak onta yang lebih gemuk sendiri dibandingkan yang lain. Dia gemuk sendiri nih onta nih. Akhirnya Umar nanya, itu onta punya siapa kok bisa gemuk sendiri? Kata orang-orang, milik anakmu ya Amirul Mukminin. Anakku yang mana? Abdullah bin Umar. Panggil Abdullah sini. Panggil. Ada apa ayah? Abdullah, kenapa onta kamu gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain? Ya, saya nggak tahu. Ya saya ngasih makan dari cara yang halal, saya kasih minum dari cara yang halal. Kata Umar, enggak. Pasti orang-orang mendahulukan ontamu daripada onta yang lain karena dianggap engkau anaknya Amirul Mukminin. Mereka akan memberikan rumput yang terbaik untuk ontamu sebelum onta-onta yang lain karena engkau anak Amirul Mukminin. Berikan air kepada onta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput kepada onta anak Amirul Mukminin. Sehingga ontamu lebih gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain. Tapi saya nggak pernah minta mereka melakukan itu. Tapi walaupun engkau nggak minta, mereka tetap melakukan itu kata Umar. Terus gimana nih? Keputusan saya kata Umar, jual ontamu itu ke pasar. Dengan harga pasaran, sama. Lalu keuntungannya, lalu hakmu adalah mengambil seharga ketika engkau membeli onta itu masih kecil. Bibit unta. Itulah hakmu. Sisa keuntungannya serahkan kepada Baitul Mal. Apa kata anak Amirul Mukminin? Sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Sami'na wa ata'na wahai ayah. Gak ada protes-protes. Ini artinya bukan dia doang nih yang istiqomah. Dia mengistiqomahkan keluarganya. Bahkan pernah dia nyuruh anaknya itu ngembaliin hadiah gara-gara dapat hadiah dari temannya di Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Salah satunya Damaskus. Anaknya Umar itu dapat hadiah dari Damaskus, dari temannya kayak gitu. Gak tahu lagi ulang tahun atau lagi apa, pokoknya dikasih hadiah aja. Pas sampai di Madinah dilihat sama Umar, ini dari mana nih hadiahnya nih? Kata anaknya, dari teman saya di Damaskus. Wah, balikin, kata Umar. Kenapa dibalikin? Sesungguhnya dia tidak memberikan hadiah ini kecuali karena dia melihat engkau sebagai anak Amirul Mukminin. Kalau engkau bukan anak presiden, emang dia akan ngasih hadiah? Ya saya nggak tahu. Maka dari itu kembalikan, yang bukan hak kita dibalikin. Saking luar biasanya istiqomah. Dan Nabi pernah diuji dengan yang kayak gini nih. Diteladani oleh Abu Bakar, diteladani oleh Umar. Teladan Abu Bakar apa? Ketika Abu Bakar hidup bersama seorang perempuan
yang menikahi 3 laki-laki ahli surga tiga-tiganya? Siapa namanya? Asma bintu Umais. Cewek yang punya 3 suami, tiga-tiganya ahli surga. Bukan poliandri ya. Dia nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal. 3 kali nikah. Dan 3 kalinya, tiga-tiganya itu ahli surga. Suami pertama Ja'far, Nabi menyebutnya Tayyar. Seorang laki-laki yang punya sayap di surga, itu Ja'far. Nanti kalau teman-teman masuk surga ngelihat ada yang terbang-terbang, itu Ja'far namanya. Jangan foto, ini siapa sih? Jangan, udah ketahuan Ja'far. Nggak tahu, nggak pernah ikut talim ya. Ja'far namanya kalau yang punya sayap di surga. Kedua suaminya Abu Bakar. Udah dijamin surga dalam banyak hadis. Yang ketiga suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 kali nikah, tiga-tiganya punya anak. Dan tiga-tiga suaminya itu adalah min ahlil jannah. Mubasysyirina bil jannah. Orang yang dijamin masuk surga. Nah di masa Asma jadi istrinya Abu Bakar. Jadi Asma ini bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah jadi ibu negara 2 kali. Pas istri Abu Bakar sama pas jadi istri Ali. 2 kali jadi ibu negara. Dan dia ibu negara pertama dalam Islam. Asma bintu Umais. Nah pas masa dengan Abu Bakar kan pedagang kain aslinya. Terus sejak dia jadi khalifah dia udah gak ngurus dagangannya. Sampai lama-lama habis aja bangkrut. Terus diputuskan oleh syuro bahwa Abu Bakar dapat gaji dari Baitul Mal. Gaji dari pemerintah gitu. Nah gajinya kecil. Sejak digaji keluarga Abu Bakar ini gak pernah makan daging lagi di rumah. Karena udah gak sanggup beli daging. Belinya cuman tempe, tahu gitu udah gak sempat beli daging. Sampai suatu saat Asma bilang, ya Abu Bakar boleh gak kalau misalnya kita tabung dari hasil belanja bulanan. Saya sisihkan sedikit saja. Nanti setelah beberapa lama kalau udah cukup saya pengen beli daging sesekali. 1/4 kilo juga gak apa-apa yang penting makan daging. Udah lama banget kita gak makan daging. Kata Abu Bakar coba aja kalau bisa. Disisihin setiap hari sama Asma yang harusnya beli misalnya makan telur 1 orang 1 butir sekarang 1 butir bagi 4 gitu telurnya teh telur rebus bagi 4. Terus juga kalau roti 1 orang 1 sekarang 1 orang 1 roti ber-3 atau 1 roti seharian dicicil makannya diirit banget sama Asma. Sampai setelah beberapa lama akhirnya tabungan Asma ini bisa untuk beli daging sedikit. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar ini udah dapat nih bisa beli daging. Boleh saya pakai untuk beli daging? Berapa wahai Asma? Disebutkan angkanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Asma berarti gaji saya selama ini lebih ya? Lebih dari kebutuhan kita. Rela enggak jika kita berikan kembali gaji yang sisa ini kepada Baitul Mal. Dan mulai bulan depan gaji saya dikurangin sebagaimana yang kamu bisa menyisihkannya. Apa kata Asma? Sam'an wa ta'atan. Solehnya orang dulu tuh. Sam'an wa ta'atan sami'na wa ata'na. Enggak ada protes, enggak minta cerai, enggak posting, enggak. Kan ada yang curhat lewat medsos gitu kan ya posting. Suami kok gini-gini amat, sok soleh lah, ahli sok suci segala macam. Enggak. Sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Diajak susah sesusah-susahnya sam'an wa ta'atan. Makanya emang pantas sih kalau Asma itu punya suami tiga-tiganya ahli surga. Karena emang gak enak jadi suami ahli surga. Pastinya akan banyak diajak susah. Walaupun ada juga ahli surga yang senang. Kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu kan ahli surga yang senang ya. Cuman kan gak bisa milih. Saya mah gak mau sama Abu Bakar, maunya sama Utsman gitu. Takdir lah ya. Ada yang takdirnya kayak anak Nabi nikahnya sama Utsman. Ada anak Nabi nikahnya sama Ali. Dua-duanya ahli surga. Utsman ahli surga, Ali ahli surga. Dan dua-duanya solehah. Yang istri Utsman bersyukur, yang istri Ali bersabar. Mukmin. Kalau kita kan ngebandingin. Kenapa ya enggak saya aja sama Utsman? Coba ya kalau suami saya kayak Utsman. Kamu sih malas kerja, kamu sih terlalu jujur, kamu sih apa segala macam. Mulailah menggoyahkan keistiqomahan pasangannya. Nah ini artinya teman-teman Abu Bakar tuh kayak gitu istiqomah. Sampai pernah Abu Bakar makan makanan kayak daging gitu. Ada yang hadiahin kayak kornet. Terus dimakan sama Abu Bakar. Udah makan setengah. Ditanya sama Abu Bakar, nih enak banget nih kornetnya dapat dari mana? Dari non muslim yang dia bukan ahlul kitab.
Yang dia itu nyembelih hewan bukan dengan nama Allah. Ibaratnya kita produk yang gak ada label halal. Udah makan setengah baru ketahuan, ini gak ada label halalnya, dari mana nih? Impor. Wah bahaya nih. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia ambil kayu kecil, dia masukkan ke mulut, supaya dia muntah. Pas sudah muntah dia liatin ada daging gak? Wah kurang nih, digini-gini lagi. Sampai pingsan. Abu Bakar. Jadi kalau kita mau gaya-gayaan depan Abu Bakar, kenapa Nabi sampai bilang iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam? Kayak gitu tuh salah satu adegannya tuh. Sampai digini-gini. Kenapa? Istiqomah. Gak mau makan satu biji sawi pun atau biji beras pun, satu butir beras pun yang bukan haknya atau yang tidak halal. Bisa nggak kita istiqomah ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri? Gitu aja, hal sepele kan? Ke Singapura, alhamdulillah sekarang tuh halal food tuh udah jadi tren baru sekarang. Kayak di Jepang tuh sekarang menjelang Olimpiade, Jepang mempersiapkan banyak halal food spot gitu, halal food corner. Jadi di mall-mall tuh selalu ada kayak ini bagian ini halal food dan makanannya tetap makanan Jepang yang itu kayak gitu-gituan, udon apa gitu tapi halal. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu kata teman-teman di sana cari halal food itu susah banget. Kalau nggak benar-benar masak sendiri nggak akan bisa dapat makanan di luar yang halal. Ke Hong Kong, ke New Zealand misalnya kemana. Itu kalau kita nggak kuat untuk benar-benar berazam saya nggak akan makan kecuali yang halal. Walaupun akhirnya agak-agak emang nggak nyaman sih. Harus masak sendiri atau dimasakin temen. Atau mungkin carinya di pasar itu nyari dulu kemana yang ada kebab Turki baru dimakan. Atau yang makanan India. Itu juga nyarinya susah, kadang-kadang bosan pengen makanan-makanan yang fast food misalnya yang ala-ala di luar kan mungkin rasanya beda sama di Indonesia nih sama-sama fast food. Pengen ngerasain nih fast food yang di luar kayak gimana, gak boleh. Ini namanya istiqomah. Kalau bisa kayak gini aja nih udah dijamin masuk surga.